Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, untuk materi yang terakhir ini kita akan membahas tentang fatwa dan qadha. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa adalah penjelasan tentang hukum dari sesuatu dalam pandangan syariah atau dalam pandangan agama. Pelakunya disebut mufti. Jadi yang mengeluarkan fatwa itu disebut mufti. Ini wajib ada di dalam sebuah negara karena masyarakat membutuhkan penjelasan hukum sesuatu dari sudut pandangan agama tersebut. Adapun qadha adalah keputusan seorang hakim. Nah, hakimnya sendiri disebut qadhi. Juga wajib ada dalam satu negara. Karena kalau tidak ada penegakan hukum, maka kezaliman, kesewenang-wenangan akan berkuasa di negara itu. Maka harus ada qadhi. Ya. Perbedaan mencolok antara keduanya adalah bahwa fatwa tidak mengikat, sedangkan qadha sangat mengikat. Nanti akan kita lihat dalam aplikasinya, ya. Namun kedua hal ini, yang pertama harus dipahami dulu bahwa harus ada di dalam satu negara. Dua-duanya adalah lembaga yang resmi, ya, dimiliki oleh negara. Jadi tidak ilegal. Nah, perbedaannya dalam aplikasinya, saya berikan contoh terkait dengan hukum merokok. Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, memfatwakan bahwa merokok itu haram. Karena ada dalam hadis Nabi, la dharara wa la dhirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Sementara rokok telah diteliti bahwa dia memberikan dampak buruk bagi seseorang terhadap kesehatannya secara pribadi, juga membahayakan orang lain. Bahkan orang yang terkenal sebagai perokok pasif, ya, dia tidak merokok tapi menghisap asap dari rokok itu lebih sering, lebih cepat terkena dampak buruknya, merasakan dampak buruknya daripada orang yang merokok sekalian. Itu karena tubuh kita memiliki pembiasaan. Nah, orang yang merokok itu biasa memasukkan nikotin sedikit-sedikit di dalam tubuhnya sehingga dia terbiasa. Sementara orang yang tidak merokok tidak mengalami proses itu. Maka karena dia membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, maka keluarlah fatwa dari Majelis Ulama bahwa itu hukumnya haram. Nah, ini tidak mengikat. Artinya setelah MUI memberikan penjelasan hukumnya itu, ya sekedar penjelasan, yang mau menurut silakan, yang tidak juga silakan. Tidak ada kekuatan hukum yang kemudian menjadikan polisi di negeri itu harus menangkap orang yang melanggarnya. Nah, itu yang disebut fatwa. Sangat pribadi pilihannya mau melaksanakan atau tidak. Itu suatu pandangan agama, pandangan keagamaan. Diambil dari dalil-dalil tentunya untuk mengetahui hukum sesuatu. Adapun qadha itu seperti hasil pengadilan yang menetapkan sesuatu. Umpama terbukti si fulan melakukan korupsi, melanggar pasal sekian, maka dia dijatuhi hukuman selama 3 bulan di penjara, ya, dengan denda sekian. Dia wajib mematuhi itu, ya, dan polisi akan datang menjemput dia. Kalau dia tidak datang, memaksa dia untuk mengikuti keputusan hakim tadi. Jadi itu adik-adik sekalian, perbedaan mencoloknya. Kalau fatwa biasanya diambil dari dalil-dalil yang
berserakan. Jadi para ulama, para cendekia mencari dasar-dasarnya, dasar-dasar hukum yang untuk menentukan hukum sesuatu. Ah, ada kalanya dari Al-Quran, ada kalanya dari hadis Nabi. Adapun qada itu ditetapkan berdasarkan undang-undang, ya, pasal-pasal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tinggal merujuk kepada konun atau undang-undangnya, pasal berapa yang dia langgar, apa hukumannya di situ. Dan tidak boleh hukuman itu keluar dari apa yang ditentukan di dalam eh, undang-undang tersebut. Artinya seorang hakim tidak boleh semaunya, walaupun dia bisa berijtihad karena hukuman ada kalanya menyebutkan minimal dan maksimal, gitu ya. Dan di dalam Islam itu dikenal dengan konun, ya. Jadi kita punya konun, umpama kan konun Aceh, ya. Kalau di Aceh Darussalam dia punya aturan pelanggar-pelanggar jinayat, maka dia diputuskan di situ, dijelaskan di situ pasal-pasal dan hukumannya. Demikian adik-adik sekalian, perbedaan singkat antara qada dan fatwa. Untuk mendalaminya silakan buka banyak di YouTube atau buku-buku yang juga bicara tentang kedua hal tadi. Terima kasih. Untuk UASnya akan saya kirim paling lambat siang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.